Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat sehat selalu. Kita lanjutkan yuk materi kita kemarin. Kemarin kita sudah bahas tentang identifikasi risiko. Tahap berikutnya ketika kita melakukan manajemen risiko, setelah melakukan identifikasi risiko, di mana tingkat kerugian potensial yang akan dihadapi perusahaan sudah kita kenali, setelah itu kita akan mengukur. Jadi misalnya kemarin kita sudah tahu bahwa ternyata di sana kerugian potensial yang akan dihadapi oleh perusahaan karena ini adalah perusahaan potong rambut, berarti di sana yang paling berpotensi merugikan perusahaan adalah ketika karyawan tidak cakap, tidak sesuai. Model yang ditawarkan ada 20, tapi ternyata dia hanya menguasai jenis motong rambut yang ada di sana hanya 5 misalnya. Sehingga akhirnya konsumen kecewa. Ini ada banyak, tapi kok nggak bisa ya? Nah itu. Nah sekarang ketika kita sudah tahu bahwa potensi kerugian di sana itu adalah yang menciptakan itu kecerobohan karyawan, berarti tinggal diukur sekarang. Berapa ya kira-kira nanti tingkat kerugian yang akan dihadapi oleh perusahaan. Nah sehingga ketika kita mengukur tadi, akhirnya kita tahu seberapa besar sih tingkat kerugian yang akan dihadapi perusahaan. Tingkat kerugian yang akan dihadapi perusahaan walaupun belum pasti, tapi di sana harus kita ketahui tujuannya apa. Ya bisa dikurangi, bisa diminimalisir. Kemudian selain itu juga akan memberikan informasi, sehingga informasi yang diperoleh tadi itu bisa menjadi langkah selanjutnya untuk mengambil keputusan. Tidak kemudian apakah karyawan ini diambil tindakan bagaimana ya, disekolahkan lagi atau dipindah tempatkan atau apa. Nah seperti itu. Atau kalau misalnya perusahaan kita adalah perusahaan roti, ternyata di sana poin pentingnya atau potensi kerugiannya adalah ketika roti rusak, menjamur dan lain sebagainya. Nah, dilihat jamurnya karena apa? Oh, ternyata jamurnya roti yang ada di situ tempat penyimpanannya kurang memadai. Tidak bisa menjadikan roti tersebut tidak lembab. Roti yang lembab itu akan lebih cepat rusaknya pasti di sana akan muncul jamur. Nah seperti itu, sehingga manfaat kita ketika melakukan pengukuran itu adalah tahu benar, oh ini penting ini diukur ini penting ini risiko ini memang nanti berpotensi merugikan, karena kalau tidak ya tadi roti-roti yang sudah diterima yang seharusnya dijual ke konsumen bisa laku per hari misalnya 5.000 biji, tapi karena tempat penyimpanannya yang tidak memadai, akhirnya rotinya bisa per hari itu rusak sampai 500 biji. Rusakan itu berarti nanti yang akan menanggung adalah perusahaan. Nah sekarang dimensi yang harus diukur itu meliputi apa saja jika kita ingin melihat perusahaan itu tingkat kerugiannya seberapa besar. Yang menjadi dimensi yang pertama adalah frekuensi atau jumlah kerugian yang akan terjadi. Jadi frekuensinya, jumlah kerugian yang akan terjadi itu berapa? Itu sudah bisa diperkirakan. Kalau rotinya di sana itu dengan kondisi seperti ini, selalu tiap hari itu membuang roti 500 bungkus. Produk yang dijual di sana diantaranya ada roti semir. Roti semir itu roti basah sehingga tidak bisa tahan lebih dari sehari. Ada yang tahan 2 hari, ada yang tahan 3 hari, tapi nggak ada roti semir itu bijian kecil-kecil itu sampai sebulan gitu, nggak ada. Nah sehingga tingkat kerugiannya, frekuensi atau jumlah kerugian yang akan terjadi itu yang dijadikan basic data adalah data sebelumnya. Tiap hari sebelumnya di hari-hari dalam 1 minggu itu pasti akan ada retur roti misalnya 50 pack. Nah 50 pack itu yang dikatakan di sini frekuensi kerugian yang akan dihadapi perusahaan. Kemudian setelah tahu frekuensinya, kita akan melihat tingkat keparahannya. Parah enggak ya ruginya di sana? Seberapa banyak sih? Oh kalau dari 1000 roti yang rusak 1 berarti nggak begitu parah, ya sudahlah nggak apa-apa.
Tapi kalau dari 1000 roti yang rusak tiap hari itu 500, nah disitulah yang harus kita lihat. 500 itu kenapa sih kok rusak rotinya? Padahal di sana kita sudah berusaha menyediakan tempat agar roti itu bisa awet, tidak cepat jamuran. Walaupun di sana sebenarnya belum expired, tapi kadang ditemui ada roti yang sudah menjamur. Nah, di sini ketika kita ingin mengetahui dari masing-masing yang ada di sana, itu kita harus tahu mengapa kok dimensi itu harus ada. Dimensi itu ada dan tidaknya sebenarnya untuk mengukur tingkat kerugian potensial yang akan dihadapi yang lebih pasti. Contohnya, perusahaan sudah tahu bahwa kabel-kabelnya sudah aus tapi lama belum diganti. Nah, karena sudah tahu bahwa kabel lama belum diganti, berarti siap-siap dalam jangka pendek nanti di sana akan terjadi penggantian kabel seharusnya. Tapi kalau tidak terjadi, kemungkinan konslet, kemungkinan nanti mati lampu dan lain sebagainya bisa terjadi. Kemudian hal yang lain yang harus kita ketahui juga bahwa ketika kita menghitung kemungkinan terjadinya kerugian tadi, kita bisa menggunakan dengan distribusi probabilitas. Probabilitas itu apa? Probabilitas itu kemungkinan. Probable, mungkin. Tingkat kemungkinan yang akan dihadapi perusahaan, tingkat kemungkinan rugi, maksudnya gitu. Kemudian akhirnya kita juga harus tahu bahwa probabilitas itu item-item yang bisa dicari, bukan item yang tidak bisa dicari. Contohnya, kenapa rotinya cepat busuk, kenapa karyawannya itu tidak fokus ketika motong rambut, sehingga akhirnya yang terjadi model yang diminta awal konsumen dengan model akhir jadinya berbeda, misalnya gitu. Nah, itu yang harus diketahui juga di sini. Nah, sehingga ketika kita melakukan tahapan di sana yang dikatakan pengukuran dengan distribusi diantaranya probabilitas, kita akan tahu bahwa dari situlah nanti akan kelihatan total kerugian per tahunnya. Terus kejadiannya ada berapa banyak, kerugian di situ per kejadian itu berapa nilainya. Nah, itu cara kita melakukan distribusi daripada probabilitas. Jadi bukan semata di sana angkanya ada selesai, bukan, tetapi kita harus melihat benar nggak ya 1 tahun itu ruginya segitu. Dasarnya dari mana? Dasarnya adalah dari data tahun sebelumnya. Jadi bukan karena kita memprediksi, tidak. Tuh. Nah, sehingga ketika kita melakukan beberapa hal tadi, diantaranya beberapa hal itu adalah ketika karyawan di sana kita minta agar jangan melakukan kecerobohan. Kemudian berbagai macam hal yang dilakukan perusahaan itu sendiri ketika menyortir ayam, karena yang dijual produknya ayam. Jangan ketika stok nggak ada, kemudian yang dijual di sana mie ayamnya bukan mie ayam, tapi mie hewan lain kan gitu. Yang penting di sana enak, nggak bisa itu. Itu adalah yang dikatakan di sini sebagai tahap pengukuran risiko. Artinya risiko itu sebelum kita tindak lanjuti harus kita ukur terlebih dahulu. Itu, terima kasih. Assalamualaikum.